Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara membuat asesmen online berbentuk personalisasi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan personalisasi pembelajaran? Yuk kita simak contohnya secara langsung. Di hadapan Anda sekarang terdapat sebuah Google Form yang berjudul Pengayaan Matematika kelas 12. Seperti pada form secara umum, ada instruksi cara pengerjaan formulir dan data diri. Lalu kita isi saja. Isi. Pilih kelasnya. Nah, di sini kita lihat ada pertanyaan, materi apa yang ingin kalian pelajari terlebih dahulu? Ada 3 pilihan di sini. Kalau kita pilih limit, kemudian kita next, maka form kita ditujukan ke soal-soal limit yang harus dikerjakan. Kita coba back. Jika kita pilih turunan, kemudian kita next, maka form kita beralih ke soal turunan. Kemudian kita back lagi, dan jika kita pilih integral dan kita next, maka form kita diarahkan kepada soal-soal integral. Nah, inilah yang dimaksud dengan personalisasi pembelajaran. Artinya, setiap murid bisa menentukan apa yang ingin mereka pelajari berdasarkan pilihan yang mereka ambil. Bagaimana cara membuat soal seperti ini? Mari kita langsung pelajari caranya. Pertama-tama, buka drive Anda, 9, kemudian pilih drive, untuk new, pilih Google Form. Google Form sudah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk menentukan nama formulirnya. Misalkan saya tuliskan di sini pengayaan matematika. Maka otomatis langsung tertulis di sini judulnya pengayaan matematika. Kemudian kita tuliskan deskripsinya. Misalkan silakan isi biodata terlebih dahulu. Buatkan pertanyaan untuk nama lengkap. Biasanya Google sudah bisa mendeteksi jika pertanyaannya nama lengkap, maka dipilihkan short answer, kemudian di keywordnya kita ketuk. Supaya soal ini wajib diisi. Kemudian misalkan kita tuliskan kelas. Jika nanti murid hanya langsung memilih kelasnya, maka kita pilih saja drop down, kemudian kita tuliskan nama kelasnya, misalkan 12 A, 12 HB, kemudian kita klik required juga. Untuk memulai personalisasi pembelajaran, kita perlu membuat pilihan sehingga murid dapat memilih jawabannya. Kita ketuk add question, kemudian kita buat soal pilihan ganda. Misalkan soalnya seperti tadi, materi apa yang ingin pelajari terlebih dahulu. Kemudian kita buat pilihannya di limit, kemudian turunan, dan integral. Jadi fitur yang kita gunakan untuk soal ini adalah multiple choice atau pilihan ganda.
dulu, kita ketuk required. Dan di sampingnya di sini terdapat pengaturan soalnya yang bentuknya titik 3 seperti ini. Kita ketuk 1 kali. Lalu ada pilihan tambahan yang bisa kita gunakan bersamaan dengan soal ini, yaitu deskripsi, kemudian mengacak pilihan jawaban, dan go to section based on answer. Fitur ini yang akan kita gunakan untuk mengarahkan pilihan jawaban murid sesuai dengan keinginan dari jawaban mereka. Klik. Nah, sekarang di sini kita perhatikan belum terdapat apa-apa karena kita baru membuat satu halaman. Untuk memanfaatkan fitur ini secara maksimal, kita perlu membuat halaman sesuai dengan topik atau pilihan jawaban yang kita sediakan. Misalkan karena tadi kita membuat 3 pilihan, maka kita buatkan lagi 3 section yang baru. Add section, kita buatkan section yang baru. Jadi misalkan section yang pertama adalah tentang limit. Kemudian section yang kedua tadi tentang turunan. Dan section yang ketiga adalah tentang integral. Pada tiap section, silakan buatkan soalnya masing-masing. Misalkan sini kita tambahkan pertanyaannya, equation di section limit. Misalkan di sini kita tuliskan soal 1, kemudian pilihannya option 1, option 2, option 3. Kemudian setiap section silahkan buatkan soalnya masing-masing. Misalkan di section ketiga tentang turunan, kita ketuk sectionnya, kemudian add question. Kita tambahkan lagi di sini misalkan soal kedua, kemudian optionnya option 1, option 2, option 3, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian untuk section yang integral kita ketuk, kemudian kita tambahkan pertanyaannya, equation, sama seperti tadi. Sekarang ini soal 3, option 1, option 2, option 3, silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pada umumnya, personalisasi pembelajaran ini kita gunakan untuk pengayaan materi, bukan untuk penilaian harian atau penilaian akhir, tetapi hanya latihan untuk mengerjakan soal-soal. Jika semua soal di semua section sudah berhasil Anda buat, maka kita akan kembali ke soal pilihan ini, di mana murid akan menentukan pembelajarannya. Ketuk soal tersebut. Nah, kita akan mengarahkan ketika murid memilih limit, maka kita arahkan ke section 2 yaitu limit. Ketika murid memilih turunan, maka kita arahkan ke section 3 yaitu turunan. Dan ketika murid memilih integral, maka kita arahkan ke section 4 yaitu integral. Sekarang kita akan coba. Isi namanya, kemudian kita pilih kelas, kita pilih limit, kemudian next. Ternyata langsung menuju ke soal limit. Kita back, kemudian kita pilih turunan, dan next, langsung diarahkan ke soal turunan. Dan ketika kita memilih integral dan kita next, maka diarahkan ke soal integral. Berarti personalisasi pembelajaran kita sudah berhasil dibuat. Berikutnya, supaya section selanjutnya tidak dilewati setelah murid menyelesaikan topik ini, kita perlu membuat halaman atau section terakhir. Jadi tadi di section terakhir kita tambahkan
tambahkan lagi add section. Kemudian sini misalkan kita buat submit jawaban. Kita buat pertanyaan, add question. Apakah kamu ingin mencoba soal yang lain? Ini ada pilihannya ya atau tidak. Untuk bagian yang ini kita gunakan fitur yang sama supaya ketika murid sampai pertanyaan ini, murid bisa kembali lagi ke halaman pertama form ini. Misal jika murid, kita aktifkan dulu go to section based on answer-nya. Jadi nanti ketika murid memilih ya, maka kita arahkan lagi dia ke section 1, section awal. Kemudian jika murid memilih tidak, maka kita arahkan ke section 5, yaitu submit jawaban. Nah, ada satu hal yang perlu kita ubah lagi adalah ketika murid mengerjakan topik limit, dan dia tidak melanjutkan ke topik lainnya, pada bagian bawah halaman terdapat after section. Silahkan kita ubah bahwa setiap after section itu akan mengarahkan murid ke section submit jawaban. Di section 3 juga sama, kita arahkan ke submit jawaban. Terakhir juga kita arahkan ke submit jawaban. Nah, dengan demikian selesailah sudah cara membuat asesmen online yang berbentuk personalisasi pembelajaran. Cukup mudah bukan? Jangan lupa untuk mempraktikkannya ya.